Air atau dihidrogen monoksida merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme air, berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui kondisi air pada suatu perairan layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologis. Berikut beberapa parameter yang diuji. Yang pertama, suhu, kecerahan, kecepatan arus, kekeruhan. Baik, perkenalkan, nama saya Ronald Pejabat dengan NIM 20041102112. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dengan akhlak Kak Lisbatul Korea. Baiklah, yang pertama yaitu parameter fisika. Yang pertama adalah suhu. Alat yang kita gunakan adalah termometer air. Yang pertama, kita celupkan termometer ke dalam perairan. Kemudian, tunggu lihat perubahan suhu pada termometer. Baik, yang berikutnya adalah alat secidis. Kita masukkan pinggan secidis sampai pinggannya tidak terlihat. Lalu kita tandai bagian tiangnya menggunakan spidol. Setelah itu kita angkat sampai pinggan secidisnya terlihat dan kita tandai kembali. Setelah itu kita ukur menggunakan termometer. Untuk sementara kita menggunakan tali rafia. Baiklah, yang kedua dan ketiga adalah kami akan mengukur alat kecepatan arus. Masukkan air ke dalam botol Winkler dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian tutup botol Winkler saat masih dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol sehingga tidak terjadi bubbling. Selanjutnya digoncangkan membentuk angka 8. Kemudian kita pindahkan dari botol Winkler ke Erlenmeyer. Kemudian dititrasikan dengan natrium sulfat dan jangan lupa mencari
Yang pertama, memasukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Selanjutnya, tambahkan larutan penoktelin. Demikianlah prosedur pengukuran kualitas air, parameter fisika dan kimia. Berikut pengukuran plankton dan ferifiton yang merupakan parameter biologi. Plankton dan ferifiton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme remik yang hidup, mengapung, dan melah di perairan, dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara garis besar, plankton dibagi menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton atau plankton abadi dan zooplankton atau plankton hewani. Fitoplankton merupakan plankton dari jenis tumbuhan sebagai produsen primer pada rantai makanan perairan dan memiliki pigmen klorofil sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Sedangkan zooplankton merupakan plankton dari jenis hewani, ukurannya lebih besar dari fitoplankton, menghindari cahaya sehingga lebih dominan pada malam hari dan sebagai produsen sekunder pada rantai makanan. Sebelum mengambil sampel, pertama sekali yaitu melakukan kalibrasi ke seluruh permukaan net. Selanjutnya mengambil sampel air sebanyak 25 liter dengan menggunakan plankton net untuk disaring. 5. Selanjutnya kita akan mengambil sampel ferifiton di dalam bebatuan yang ada di perairan. Ferifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak ke dalam substrat tersebut. Nekton adalah kelompok air yang termasuk ke dalam Pisces, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitat. Setelah sampel kita dapatkan, kita pindahkan ke dalam plastik sampel. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Kajian materi selanjutnya adalah struktur
riparian. Riparian berasal dari bahasa Latin, yaitu riparius, yang artinya milik tepi sungai. Secara umum, riparian dimaksud dengan beragam jenis tumbuhan, rerumputan, semak-semak, dan pohon atau campuran vegetasi lainnya. Dari hasil pengamatan kita memperoleh 3 jenis tumbuhan berikut. Pada garis transek dibuat segmen yang panjangnya bisa 1 meter, 5 meter, atau 10 meter. Garis-garis segmen tersebut merupakan petak contoh atau plot. Pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jumlah jenis yang ditentukan. Istilah mangrove merupakan perpaduan antara kata mengoy yang berasal dari bahasa Portugis dan dari kata grove bahasa Inggris, sehingga gabungan kedua kata tersebut menjadi mangrove. Hutan mangrove sering disebut juga hutan payau atau populernya disebut hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh di antara substrat yang digenangi campuran air laut dan air tawar. Sedangkan disebut hutan bakau karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau yang dominan di daerah tersebut. Pada materi biomasa hutan mangrove, kita menggunakan alat yang berupa kotak sebagai pengganti liter trap untuk mengambil sampel serasah. Pada prosedur kerja hutan mangrove, pertama sekali kita letakkan kotak di bawah pohon. Masukkan serasah yang kita dapat ke dalam oven. Setelah 24 jam, kita mengambil serasah dari oven. Sebelumnya oven dimatikan. Lalu serasah diambil satu persatu. Serasah adalah tumpukan dedaunan kering, rantingan, dan berbagai vegetasi lainnya di atas permukaan tanah, yang nantinya akan mengalami dekomposisi dan mineralisasi. Dekomposisi serasah adalah peristiwa perubahan fisika maupun kimia oleh mikroorganisme tanah, baik bakteri, fungi, dan hewan tanah lain. Mineralisasi serasah adalah proses penghancuran bahan organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik sederhana. Guguran serasah berperan dalam memberikan input nutrien dalam tanah, yaitu sebagai penyumbang unsur hara dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.